Samsul Anwar alias Awang menyerahkan diri ke kantor BNNP DKI Jakarta setelah sempat buron selama 4 hari pasca penggerebekan di diskotik MG Jakarta Barat pada hari Minggu kemarin. Tersangka langsung diamankan penyidik BNN dan dibawa ke kantor BNN Cawang, Jakarta Timur. Deputi Pemberantasan BNN Irjen Polisi Armando Pari mengatakan tersangka diketahui berperan sebagai orang yang mencetak kartu anggota kepada para pengunjung diskotik yang akan membeli ekstasi cair yang dikemas dalam botol air mineral. Sementara satu orang DPO yang merupakan pemilik diskotik MG atas nama Agung Ashari alias Rudi Manca hingga kini masih buron. BNN meminta tersangka Rudi untuk menyerahkan diri atau BNN akan mengambil tindakan tegas seperti tembak di tempat. Satu tersangka DPO juga terkait dengan pabrik narkoba cair di diskotik MG yang kita lakukan penggerebekan pada Sabtu malam sampai dengan Minggu pagi kemarin atas nama Awang. Samsul Anwar langsung dibawa oleh penyidik BNN ke ruang tahanan rutan BNN. Joko Puji, JAK TV. Ya, kami bersama kami di Kilas Balik 2017 kita masih membahas mengenai masalah narkoba. Mungkin saya ke Bang Azhar ini terkait dengan Indonesia masih menjadi sasaran empuk. Kita sering membahas mengenai hal ini. Artinya tadi kalau dikatakan oleh Pak Arman bahwa memang demand-nya ini masih ada gitu. Para pencandu, para pemakainya masih ada. Bagaimana nih? Artinya sekarang kan lebih muda juga mereka yang sudah menggunakan narkoba ini, Bang Azhar. Baik. Jadi pertama kali kita harus menyampaikan terima kasih dan salut ya. Yeah. Bahwa BNN, dan Kepolisian Republik Indonesia, TNI, Bea Cukai, ada imigrasi, dan banyak instansi ini sudah terpadu dia lantas. Dan hasilnya kami sebagai penggiat juga ya, sekaligus pengamat juga seluruh dalam tahun 2017 ini prestasinya luar biasa ya, kita harus salut dan itu tidak mudah ya. Kemudian mengapa kok tadi katakan demandnya ya, demandnya ini karena kita nih start yang namanya BNN pemerintahan start pada saat pecandunya sudah 2,5 juta, jadi sebelumnya belum pernah. Jadi kita harus terima kasih sekali lagi, terima kasih pada reformasi waktu itu. Waktu reformasi itu pecandu sudah 2,5 juta, jadi angka satunya kita tidak tahu mulai kapan. Nah di sini pemerintah baru mulai sehingga berpacu ya, dan kita sudah melihat hasilnya juga sudah luar biasa. Berbagai metode sudah dilakukan sesuai dengan undang-undang. Ada metode rehabilitasi. Ini kemudian juga operasi besar-besaran. Ini memang dua mata uang yang dua sisi yang tidak boleh dipisahkan dan harus imbang. Tetapi kembali lagi bahwa saya tahu bahwa seperti BNN, Polri kan tidak pernah mengeluh. Tapi kita harus tahu bahwa undang-undang ini 30% ya, pasal-pasalnya itu lebih banyak ke bidang-bidang yang sifatnya yang non-operasional ya, seperti pembinaan pada rehabilitasi mental, rehabilitasi sosial, dan sedangkan operasinya ini hanya 30%, yang lain 70% di sana. Anda bisa bayangkan dengan yang 30% mereka juga masih mampu untuk merasa seperti ini. Nah, sekarang ini sudah bergeser lagi. Ya memang antara pencuri dan polisi itu kucing-kucingan ya, cepetan ya. Metode apa itu mereka berubah lagi. Sehingga sekarang yang terakhir saja saya katakan seperti PCC. PCC itu tidak ada di undang-undang narkoba kan. Tapi akibatnya dirasakan masyarakat sama, bahkan mungkin lebih parah lagi. Sempat dihebohkan kita artinya dengan PCC. Itu berusaha nanti dia mengelabui proses hukumnya. Ya kan? Kita sudah punya feeling dah. Ini proses hukum bisa tidak terkena hukum positif kan? Seperti contoh waktu Katinon itu. Nggak bisa masuk karena bukan masuk. Padahal ini dapatan baru dan akibatnya lebih besar. Banyak lagi. Sekarang kembali lagi ke yang tangkap di mana nih? Ekstasi cair. MG. Itu kan juga pengalian. Tapi kita harus tahu ya, ada kebobolannya juga di sini. Ya bukan mereka, kebobolan daripada lingkungan ya. Ini sudah berjalan beberapa tahun ya. MG itu saya sudah cukup menyelidiki. MG itu sudah pernah ada sebelum kerusuhan. Waktu kerusuhan dia habis. Nanti setelah kerusuhan bangun lagi. Nah ini sejak dibangunnya tidak diawasi. Yang mengizinkan siapa? Yang mengizinkan tidak melakukan pengawasan. Sehingga berlama-lama besar meledaknya baru kemarin. Andai kata sejak awal pengawasan dilakukan,
baik oleh yang pemberi izin maupun lingkungan ya. Aspek kependudukan saya kira tidak akan seperti ini suatu pelajaran yang harus juga dicontoh oleh daerah lain. Dan sekali lagi saya salut kepada Polri, BNN dan lain-lain yang putus gigi lah. Dengan segala keterbatasan masih kembali lagi supply reduction dan demand reduction harus seimbang. Harus seimbang. Oke, saya ke Pak Musni selaku sosiolog nih, kalau dilihat kan fenomena pemakaian narkoba gitu di masyarakat, apalagi sekarang anak sekolah juga sudah ikut-ikutan gitu, biarpun mungkin mereka awalnya lebih karena kita juga sempat membahas mengenai yang bentuknya permen sehingga akhirnya anak tertarik. Nah ini bagaimana nih Pak, masyarakat kita nih krisis, sudah sangat kritis sekali untuk masalah narkoba. Ya tentu kita prihatin sekali karena jumlah pengguna narkoba ini kan terus meningkat ya, seperti yang disebutkan tadi. Tapi mengapa ini terjadi? Kalau menurut saya memang di sini ada motif ekonomi yang besar sekali. Tidak hanya bandar, tetapi juga pengecer. Itu kalau mereka menjadi pengecer itu dengan mudah mereka mendapatkan uang. Ibu-ibu pun kalau ingin mendapatkan uang dengan cepat, mereka menjadi pengedar tanpa menyadari bahwa resiko kalau ditangkap oleh polisi atau BNN ya. Jadi motif ekonomi ini sangat dominan menurut saya di dalam kenapa terus meningkat jumlah pengguna narkoba. Selain motif ekonomi itu juga kan bandar itu sudah pasti. Tapi menurut saya ada motif politik di situ Pak. Ingin perang candu yang kita sering tahu. Kalau ingin menghancurkan suatu bangsa maka dia akan merusak manusianya. Generasi muda, generasi muda. Nah, dan menurut saya inilah yang tengah terjadi. Coba begitu banyak narkoba yang datang misalnya dari Cina, saya satu contoh. Itu sampai Tiang Panjang itu pun ada narkoba di situ. Itu tidak mungkin dengan sendirinya tanpa ada motif politik di situ. Nah, jadi tidak hanya ekonomi tapi udah campur politik di situ untuk menghancurkan negeri ini. Jadi tidak mungkin ini bisa diatasi kalau hanya dengan BNN. Mesti ada gerakan seluruh masyarakat, tentu dipimpin oleh pemerintah, dan kalau kita masih lemah dalam pemberantasan tidak akan pernah selesai. Mungkin kita saatnya juga belajar dari Duterte ya. Duterte itu dia tembakin gitu. Memang untuk kita nanti dibilang HAM gitu, tapi bagi dia membiarkan negerinya kemudian tempat penjualan narkoba itu juga menghancurkan hak asasi manusia warganya. Jadi ini pilihan-pilihan yang memang harus dipilih. Ya selain itu juga akan motifnya akan pergaulannya biasa. Kalau artis itu kan ketika mereka kumpul-kumpul akhirnya tanpa menyadari mereka mengonsumsi narkoba. Atau buat stamina biasanya kalau artis kan kalau kerjanya bisa seperti itu. Jadi dari pagi sampai pagi biasanya. Bisa untuk stamina, bisa juga karena pergaulan. Lantas juga terpengaruh dengan lingkungan. Ada juga yang coba-coba gitu ya, coba-coba narkoba. Jadi ini banyak motif menurut saya yang terkandung di dalam kenapa terus meningkat narkoba sendiri. Dan saya kira sekali lagi kalau masih pemberantasan narkoba seperti sekarang ini akan terus bertambah dan bertambah gitu. Jadi kalau nggak ada penindakan yang tegas ya akhirnya yang korban bangsa ini. Jadi ini taruhan kita lah untuk masa depan kita gitu. Mungkin dari pihak aparat sudah tegas, sudah cukup galak gitu ya, tapi ternyata nanti setelah di persidangan misalnya hukumannya sekian, eksekusi mati misalnya ditunda-tunda. Tidak bisa kita hanya mengandalkan pada polisi saja, sebab ini kan harus integrated ya, menyeluruh dalam pemberantasan. Misalnya kalau pengedarnya, bandarnya dibawa ke pengadilan, itu ada nggak hakim yang berani untuk menghukum mati dan setelah itu langsung dihabisi gitu. Ini kemungkinan ada efek jerah di sini. Tapi kalau hukumannya seperti yang sekarang ini udah sudah dihukum kemudian terus tinggal di rutan ya. Akhirnya dia jual beli. Inilah masalah. Kita akan bahas lebih lanjut lagi tapi kita harus kembali usai pariwara. Tetaplah bersama kami. Bukti